Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Indonesia. Sobat Safety, pada episode ini kita akan berbagi tentang bagaimana kita mengevaluasi potensi bahaya. Evaluasinya untuk identifikasi, kemudian teman-teman Sobat Safety melakukan manajemen risiko, yaitu nanti kita bahas episode berikutnya. Jadi ini kita Sobat Safety menemukan potensi-potensi bahaya di rumah sakit kita. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Kita berbagi ya. Pada episode ini kita berbagi tadi seperti yang sudah kami sampaikan tentang evaluasi potensi bahaya. Nah, pada kesempatan ini kita memberi contohnya evaluasi untuk bahaya kebakaran. Sobat Safety bisa menggunakan cara ini juga untuk evaluasi potensi bahaya yang bukan kebakaran juga. Minimal kita berbagi, oh seperti ini ya yang pernah kami lakukan untuk di rumah sakit. Yang pertama bisa Sobat Safety, pertama kita akan bertanya itu dari evaluasi potensi bahaya yang ada itu apakah material itu dapat terbakar atau tidak. Ya, ini kita karena tadi contohnya mengenai potensi bahaya kebakaran. Itu pasti kita akan mengidentifikasi hazard materialnya. Ya. Bahannya padatkah, yang mudah terbakarkah, atau cairan yang mudah terbakar, uap gas mudah terbakar, debu yang mudah meledak. Nah, ini identifikasi hazard materialnya pada saat kita menemukan potensi bahaya. Ya. Kemudian kedua, bagaimana bahan tersebut dapat terbakar. Nah, jadi kita buatkan bahwa tadi identifikasi hazard sudah kita dapatkan, kita mengidentifikasi potensi yang dapat menimbulkan kebakarannya. Itu bisa karena tumpahan, kemudian peralatan pecah, korosi, ya, pemanasan berlebih, atau reaksi kimia. Nah, itu bisa masuk pada nomor 2 ini. Kemudian yang ketiga, yaitu sumber energi yang dapat menimbulkan kebakaran. Nah, jadi kita urut lagi, kita dapatkan identifikasi tadi, kemudian kedua kita identifikasi potensi yang dapat menimbulkan kebakarannya, kemudian identifikasi metode paparan sumber panasnya apa nih? Bisa loncatan bunga api, ya, pengelasan kalau ada pengelasan, kemudian elektrostatis, ya, kemudian gesekan, rokok, api terbuka, petir, ya, kemudian konsleting listrik dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita akan melihat bagaimana dampak kebakarannya. Ya, kita urut tadi ya, identifikasi materialnya, kemudian identifikasi potensi yang dapat menimbulkan kebakarannya, kemudian kita identifikasi metode paparan sumber panas. Nah, yang keempat ini itu kita estimasi dampak kejadiannya. Ya, itu bisa kebakaran, bisa ledakan atau paparan bahan beracun. Ini ya karena potensi yang kita contohkan ini yaitu potensi bahaya kebakaran. Ya. Nanti disesuaikan dengan potensi apa yang akan kita evaluasi. Potensi bahaya apa yang kita evaluasi. Kemudian yang kelima, itu apakah ada usaha mencegah untuk kebakaran itu tersebut. Jadi, ngurut lagi, identifikasi materialnya, identifikasi potensinya, identifikasi metode paparannya, kemudian kita estimasi dampaknya. Yang kelima, kita akan identifikasi program pencegahan kebakarannya. Nah, ini bisa kita mulai komitmen dan kebijakan kita, ya, kemudian housekeeping kita, ya, bagaimana kebersihan kita, kemudian desain review atau perubahan-perubahan ruangan kita, kemudian prosedurnya seperti apa, sertifikasi, testing, kalibrasi, dan lain-lain. Ini masuk ke pertanyaan nomor 5 evaluasinya, yaitu apakah ada usaha kita untuk mencegah dalam hal ini kebakaran. Kemudian yang keenam itu apakah ada peralatan atau sistem proteksi kebakaran. Jadi peralatan atau sistem proteksi untuk menangani kebakarannya.
Nah, itu bisa kita lihat dari yang tadi 4 estimasi dampak kejadian, kita bisa pecah dua, yaitu nomor 5 dan 6 lagi, subnya yaitu identifikasi program pencegahan kebakaran, kemudian ke-6 itu kita akan masukkan identifikasi peralatan sistem kebakarannya. Yaitu bisa sistem deteksi ya, mulai dari alarm kebakaran, sistem pemadamannya sendiri, terus peralatan pemadamannya, SDM-nya seperti apa, emergency responnya seperti apa, organisasi seperti apa, kemudian sistem penanggulangan di zona-zona terbakar atau ruang rawat terbakar seperti apa. Yang ketujuh yaitu kita akan melihat akan bertanya apakah usaha pencegahan dan proteksi kebakaran itu sudah efektif. Jadi 1 sampai 6, kemudian kita akan bertanya apakah usaha pencegahan proteksi kebakaran sudah aktif. Jadi ini kita akan mereview tentang keefektifan usaha yang sedang berjalan. Yang sudah kita lakukan itu keefektifan direview ya. Ini dibandingkan dengan kondisi yang ada ya, dengan persyaratan minimum standar atau bisa nasional, bisa internasional. Jadi standar. Jadi membandingkan kondisi yang ada ya, kemudian dengan persyaratan minimum standar mau nasional maupun internasional. Nah, kemudian baru kita masuk mengevaluasi di pertanyaan ke-8, yaitu apakah perlu dilakukan perbaikan. Jadi sampai 7 kita masuk ke 8, yaitu kita akan menjawab pertanyaan apakah perlu dilakukan perbaikan, maka kita akan menyusun program perbaikannya. Ya, contohnya karena contoh di kebakaran itu sistem pencegahannya seperti apa. Ya, kemudian peningkatan pelatihannya, terus perbaikan sistem proteksi kebakarannya, terus perbaikan fire fighting sistemnya seperti apa. Ya, ini masuk menjawab pertanyaan 8 evaluasi nomor 8 ini. Jadi kita menyusun program perbaikannya. Kemudian yang ke-9, apakah ada program inspeksi berkala? Ya. Jadi setelah sampai 8, kita menyusun program, kita masuk ke 9. Apakah ada inspeksi berkala? Jadi kita akan menyusun program inspeksi ya, dan pengujian berkala dan perawatan. Ya, dalam hal ini sistem proteksi kebakaran. Ya, nanti kalau potensi bahaya yang dievaluasi bukan kebakaran, bisa diganti. Ya, ini kebetulan judulnya kita kasih contoh yang kebakaran. Jadi untuk 9 ini menyusun program inspeksi ini kita contohnya inspeksi sistem proteksinya, inspeksi kegiatan ya operasionalnya, kemudian pengujian peralatan pemadam kebakarannya sendiri, terus prosedur perawatannya seperti apa. Nah, yang ke-10 itu apakah ada rencana tanggap darurat yang terdokumentasi. Jadi 9 tadi kita sudah bisa jawab dan apa yang dikerjakan, kita akan menjawab pertanyaan evaluasi nomor 10 yaitu apakah ada rencana tanggap darurat yang terdokumentasi. Di sini kita akan menyusun prosedur tanggap darurat dengan memberdayakan fasilitas yang tersedia yang ada di rumah sakit. Jadi kita buat prosedur tanggap daruratnya, kemudian kita simulasikan ya, dan kemudian kita semacam eksiden investigasi. Jadi kalau ada terkait insiden kebakaran, kita harus investigasi, kemudian bagaimana kita merehabilitasinya. Nah, setelah nomor 10 kita masuk ke evaluasi 11 potensi bahaya ini. Kemudian yaitu apakah pernah dilakukan audit. Nah, jadi 9, 10 kita akan jawab nomor 11. Nah, ini adalah audit berkala terhadap kebakaran di rumah sakit kita, sistem kebakaran. Ini penerapan audit tentu nomor 11 ini. Nah, yang ke-12 setelah 10 ya tadi audit, semuanya sudah kita jawab dan kita susun, maka kita lakukan audit kebakaran. Ya. Kemudian nomor 12, jangan lupa kan masuk ke nomor 12 karena yang lebih penting yaitu bagaimana rencana tindak lanjut audit yang sudah ditemukan. Ya. Jadi mulai dari 1, kemudian sampai 11, masuk ke 12. Yaitu kita akan menyusun program inspeksi berkala kita, kemudian susun prosedur tanggap darurat kita, ya. Yang ke-9 dan 10 menyusun prosedur, ke-11 kita audit, kita membuat rencana tindak lanjut, ya. Kembali lagi kita akan masuk ke nomor 1 lagi, dan ini terus berputar. Jadi kalau setiap ada potensi, maka item yang disusun itu adalah dokumen-dokumen kita.
Nah, jadi kalau teman-teman diakreditasi sebenarnya kalau evaluasi potensi bahaya itu kita lakukan dengan urutan ini, dokumen-dokumen itu terjawab semua. Yang pasti harus dengan real ya, data yang real dan nyata. Jangan kita mengarang karena nanti dampaknya pada salah ketidaksesuaian program planning kita, rumah sakit kita untuk kedepannya. Demikian Sobat Safety, mudah-mudahan Sobat Safety menemukan potensi bahaya, bisa langsung mengevaluasinya seperti ini, bisa melihat apa yang harus disusun, kemudian didokumentasikan, yang paling penting yang kita susun itu diimplementasikan. Dan itu menjadi dokumen satu siklus ya dalam evaluasi potensi bahaya akan berputar terus, tinggal capaiannya yang harus Sobat Safety perhitungkan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat buat Sobat Safety di rumah sakit. Jangan lupa sekali lagi like, share, and subscribe. Tekan lonceng untuk berbagi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi para praktisi, peneliti, akademisi. Mungkin juga bermanfaat bagi masyarakat semua. Jangan lupa juga kami ingat kembali, berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, dan di rumah harus tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.